Masih ada waktu? Masih ada ya. Kisi-kisi yang kedua. Tahapan dalam tazkiyatun nafs yang berikutnya adalah muhasabah atau introspeksi diri. Oke. Muhasabah atau mengintrospeksi diri itu ada dua macam, sebelum dan sesudah beramal. Jadi ada dua macam. Satu, sebelum dia beramal. Satu, sesudah dia beramal. Sebelum dia beramal, hendaknya seseorang berhenti sejenak merenungkan di saat pertama munculnya keinginan melakukan sesuatu. Jadi introspeksi itu ada dua. Yang satu tuh belum melakukannya kita udah introspeksi, malah melakukan ini, merenung dulu, berpikir. Nah itu muhasabah, itu juga introspeksi. Kemudian ada yang sesudah melakukannya. Mana yang menurut kita baik? Dua-duanya baik ya, tapi yang paling baik adalah yang di depan. Jadi sebelum kita melakukannya, kita sudah mengintrospeksi diri, muhasabah dulu. Kalau saya melakukan ini kan dapat dosa ini. Jangan nanti ujung-ujungnya baru menyesal, introspeksi. Ya Allah, maafkan saya. Itu mah di ujung menyesal tehnya. Jadi ada dua, muhasabah sebelum beramal dan muhasabah setelah beramal. Amal di sini teh melakukan amalan, melakukan perbuatan. Jadi ada amal saleh, ada amal salah. Lanjut. Salah. Kemudian muhasabah sesudah beramal itu dibagi kelompok menjadi 3. Kalau tadi makan muhasabah sebelum beramal, direnungkan dulu, mau dipikirkan dulu mau melakukan ini teh. Contoh kita mau beli motor, dipikirkan buat apa ya nanti, kemana saja, cukup nggak ya, ini mending kredit, tong tentang mending cash. Oh itu tadi pikirkan, itu muhasabah, itu juga introspeksi, dan ini paling baik. Kemudian muhasabah sesudah beramal ada 3. 1, introspeksi diri atas berbagai ketaatan yang telah dilalaikan. Mengintrospeksi ini tara nulis atau cepat dilantiran gitu. Ini kan mau ujian antum kumaha. Tulis. Mengintrospeksi diri atas berbagai ketaatan yang telah dilalaikan. Apa itu yang telah dilalaikannya? Yaitu adalah hak Allah. Apa hak Allah? Diibadahi. Jadi yang lalai ini dalam perkara ibadah, dalam perkara ketaatan. Kemudian introspeksi diri yang kedua setelah setiap yang dilakukan setelah beramal, yaitu introspeksi diri atas setiap amalan yang lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Jadi kita mengintrospeksi. Yang pertama mah apa yang ketaatan yang sudah kita lalaikan diingat-ingat lagi. Oh saya nggak melakukan ini, saya nggak melakukan itu. Itu introspeksi. Ini menghidupkan hati, ini membersihkan jiwa teteh ya. Jadi sok introspeksi. Saya umur 30 tahun habis sama apa ya waktu teh, apa yang banyak yang saya lalaikan. Nah itu introspeksi. Introspeksi yang kedua, kita mengintrospeksi setiap amalan mana yang lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Oh, saya ternyata lebih banyak melakukan hal-hal yang sia-sia ternyata dibanding ketaatan, ditimbang-timbang lagi. Kemudian yang ketiga, introspeksi diri dari perkara yang mubah. Apa yang mubah? Apa itu mubah? Mubah nggak jelas. Sebenarnya Gen Z bahasanya beda. Mubah itu apa? Nggak jelas. Mubah itu boleh.
Boleh. Mubah naon nggak jelas. Aduh, ini mubah sekali orang. Nggak jelas orang mubah. Boleh. Jadi dilakukan hal-hal yang mubah ini nggak pahalaan, nggak juga dosa. Tapi kalau sampai dilakukannya menghabiskan waktu banyak, nah ini jadi makruh, naik dari tingkatannya. Jadi makruh. Makruh kan lebih baik ditinggalkan. Dapat pahala kalau ditinggalkan. Main game mubah, tapi kalau seharian sampai lupa sholat kumaha? Jadi makruh bahkan sampai haram betulnya. Nah, itu diintrospeksi dalam melakukan perkara yang mubah. Saya ngobrol mubahnya dah ngobrol, tapi ngobrolnya ti Isa sampai subuh, live di ngobrol ngacapru kamana wae, itu makruh. Diintrospeksi lebar seandainya lamun dipakai buat sholat tahajud kan. Nah, itu kita mengintrospeksi dalam 3 hal apa yang sudah kita lalaikan dari hak Allah. Apa saja hak Allah? Diibadahi dengan hati yang ikhlas. Introspeksi mana amalan yang ikhlas. Ini ikhlas tidak dilakukannya dan semuanya. Yang kedua, tadi tenang. Mana yang setiap amalan yang mana yang lebih banyak ditinggalkan daripada yang dikerjakan. Kemudian tingkatan nikmah muhasabah yang ketiga adalah introspeksi dalam perkara yang mubah. Kenapa kita melakukan ini? Apa dasarnya melakukan ini? Nah, kayak gitu. Apakah menguntungkan buat saya melakukan ini? Padahal memang hal-hal yang boleh-boleh saja, tapi untung nggak melakukannya? Ada maslahat nggak di dalamnya? Nah, itu diintrospeksi. Hadah wallahu a'lam bishawab. Segitu dulu kisi-kisinya. Semoga ada di ujiannya. Ada lah pasti. Gampang. Kata Ibu boleh dilihat di channel YouTube, nanti buat di si anu teka bujang nyerap. Nah, bisa nanti di review.